Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Grobogan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Minarti, saya dari SD Negeri Tungu. Bersama saya Supriyanto dari SD Negeri 2 Keraji. Bersama saya Sulistiana Priyatinisi dari SD Negeri 1 Getas Rejo. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bumi. Gimana kabarnya, Bulis? Alhamdulillah baik. Bagaimana juga dari kabarnya, Bumi? Alhamdulillah baik juga, Bulis. Syukurlah Pak dalam kondisi sehat. Bulis, apakah hari ini nanti Bulis akan melakukan sesi coaching dengan Pak Supriyanto? Benar, Bu. Nanti pada jam 9 saya akan melakukan coaching dengan Pak Supriyanto. Ya, baik, Bulis. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya, Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Pak Supriyanto nanti. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching? Iya, Bu. Saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Bu Winarti yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melaksanakan proses coaching dengan Pak Supriyanto. Ya, baik, Bu. Sebelum Ibu memulai proses coaching dengan Pak Supriyanto, ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Dan saya juga ingin bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik, Bu. Nah, jadi Bu, poin yang akan saya amati dalam proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan proses percakapan coachingnya sesuai dengan alur kita atau tidak. Seperti yang kita ketahui nanti bahwa alur kita itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Iya, Bu. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensinya ya, Bu. Selanjutnya, kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Yang dimaksud di sini yaitu resep, res, dan juga agresif. Ya, Bu. Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach nanti. Kemudian Ibu dapat memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan. Permasalahan dari coach nanti Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk sudah jelas dengan penilaiannya? Ya, Bu. Saya dalam melaksanakan coaching ini, saya juga berencana sesuai dengan alur kita. Lalu, saya juga akan melakukan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching nanti. Jadi, saya rasa sudah cukup jelas, Bu, dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Ya, baik, Bu. Selanjutnya, izinkan saya bertanya ya, Bu. Baik, Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baik, Bu. Jadi pada saat melakukan coaching, saya ini 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan.
menyimak. Nah, saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih baik mendengar. Serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan yang berasal dari yang saya dengar. Ya, baik Bu. Demikian ya Bu kegiatan observasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu capai, yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bu Stiana melanjutkan kegiatan kucingnya bersama Pak Supriyanto. Nanti setelah Ibu selesai melakukan kucing, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses kucing yang Ibu laksanakan nanti. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melaksanakan kucing di Pak Supriyanto. Ya, baik Bu Lis. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lis. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri, gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis, alhamdulillah kabar hari ini baik dan sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah Pak, dalam keadaan baik dan sehat juga Pak. Oh iya, hari ini Bapak ingin berbicara berdua dengan saya ya. Ada apa ya Pak Pri? Tidak ada apa-apa sih, Tulis. Saya hanya ingin coaching sama Tulis saja hari ini. Baik Pak, apa tujuan dari pertemuan kali ini? Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dulu dalam menangani siswa-siswa yang kurang disiplin dalam kelas dan sering melanggar kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Oh, jadi Pak Pri ingin menangani permasalahan anak yang melanggar ya Pak? Jadi begini, Bu, Andi itu salah satu siswa saya sudah beberapa hari itu sering terlambat sekolah. Jadi saat saya sudah memulai belajar di kelas bersama anak-anak yang lain, itu ternyata si Andi baru masuk kelas. Padahal kesepakatan kelas itu sudah jelas bahwa siswa itu masuk kelas tepat waktu. Tapi si Andi ini saya amati sudah beberapa hari ini dia selalu terlambat. Sudah beberapa hari lah dia selalu terlambat datang. Jadi saya ingin menyelesaikan masalah ini Bu. Saya nanti ke depan saya akan melakukan segitiga restitusi Bu terhadap si Andi ini. Jadi Pak Pri mau melakukan kegiatan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah Andi ya Pak? Baik, kalau begitu Pak Pri melakukan segitiga restitusi. Menurut Pak Pri, apakah akan berhasil ya? Apa menurut Pak Pri segitiga restitusi itu akan dapat menyelesaikan permasalahan Andi Pak? Iya Bu, saya yakin dengan melakukan segitiga restitusi saya akan dapat menyelesaikan permasalahan tentang keterlambatan Andi ini Bu. Sangat terlambat masuk kelas. Jadi dengan pendekatan ini saya memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka kepada Andi Bu. Baik Pak. Pak Pri telah mengambil langkah yang tepat Pak. Nah, kapan Pak Pri akan memulai? Insya Allah minggu depan, karena minggu ini masih ada kegiatan asesmen. Apakah ada rekan kerja yang akan dilibatkan Pak? Tentu ada Bu, karena yaitu bukan hanya rekan kerja tetapi juga kepala sekolah Ibu. Tentunya sebelum segitiga restitusi saya lakukan, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi juga meminta sarannya Bu. Baik Pak Pri. Lalu untuk target keberhasilannya kira-kira kapan ya Pak? Untuk target keberhasilannya saya targetkan kurang lebih 2 minggu ke depan Bu. Jadi saya berharap 2 minggu ke depan nanti si Andi ini yang sering terlambat masuk sekolah itu sudah tidak lagi terlambat
untuk mengetahui apakah sudah ada perkembangannya itu bagaimana ya Pak? Baik Bu, untuk mengetahui perkembangannya nanti dapat saya ceritakan kembali kepada Ibu untuk kelanjutannya Bu ya. Jadi 2 minggu ke depan nanti akan saya ceritakan perkembangannya kepada Ibu. Baik Pak. Jadi di minggu ke depan, 2 minggu ke depan ya Pak, kita ketemuan lagi di tempat biasa ya Pak. Setuju Bu. Terima kasih Ibu ya atas waktunya dan sudah telah coaching saya karena sudah sore. Alangkah baiknya kita pulang dulu ya. Baik Pak Pri, semoga pertemuan ini bermanfaat ya Pak Pri. Yuk kita pulang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bulis ya, kita ketemu lagi. Wah, Bulis proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya nih. Saya lihat nih Bulis perasaannya bagaimana setelah melakukan proses coaching? Iya Bu, setelah melalui proses coaching tadi, saya merasa kompetensi saya itu sesuai yang saya harapkan dan sudah tercapai Bu. Dan saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Uci, sehingga semua permasalahan yang saya hadapi bisa tersampaikan. Iya, baik Bulis. Pada saat coaching tadi, jika merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangannya yang Bulis harapkan dari kompetensi coaching Bu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus pada tahap-tahap coaching yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Oh iya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan indikator pengembangan yang Ibu harapkan? Kalau menurut saya sih sudah Bu. Iya. Baik Bu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Baik Bu, silakan. Ya, berdasarkan pengamatan saya tadi, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching secara sesuai dengan alur irna ya Bu. Nah, Ibu juga sudah menanyakan tujuan pada coaching pada sesi coaching itu, mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu selain itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus dengan kunci Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang sudah Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu. Menurut saya itu sudah baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai harapan yang Ibu inginkan sesuai pada saat praobservasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai semuanya Bu. Ya Bu, saya senang sekali mendengar. Terima kasih ya Bu atas kembali yang sudah Ibu berikan. Ya, sama-sama Bulis. Nah, Bulis dari hasil coaching yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bulis berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana nanti saya ke depannya akan terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih objektif. Dan nanti pada saat melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan bisa menyampaikan apapun dalam permasalahannya. Iya. Baik Bulis, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi
memperbanyak praktek kucing. Ya Bu, nanti saya juga akan terus berusaha latihan kucing sehingga kedepannya nanti akan lebih baik lagi. Iya.